Masjid seringkali disebut masyarakat sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi untuk menunaikan ibadah solat bagi umat Muslim. Tempat ibadah umat Muslim ini juga sering dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar pendidikan Al-Quran atau mengaji. Dalam sejarah perkembangan umat Muslim, masjid dinilai memiliki peranan yang begitu penting dalam penegakan agama Islam. Secara bahasa, masjid dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk bersujud. Sementara dalam makna yang lebih luas, masjid merupakan bangunan yang dikhususkan sebagai tempat berkumpul untuk menunaikan sholat berjamaah. Adapun istilah masjid menurut syara ialah tempat yang disediakan untuk sholat dan bersifat tetap atau bukan untuk sementara. Selain dapat menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan. Di dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, maka masjid dapat difungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Seperti di Nagari Kubang, Kabupaten 50 Kota, terdapat beberapa masjid yang berfungsi sebagai sarana mendekatkan antar umat dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti melaksanakan pengajian, majelis taklim, dan lain-lain. Di Nagari Kubang sendiri terdapat sebuah masjid yang menjadi ikon dari Nagari Kubang, yakni Masjid Raya Kubang. Pada tahun 1919, beliau-beliau itu mengadakan musyawarah besar antara seluruh nenek mama atau penghulu di Nagari Kubang yang merumuskan atau yang menghasilkan ada 3 keputusan yang merubah hukum adat bersesuaian dengan hukum Islam. Di antaranya, yang pertama, hukum waris. Dulu pewarisan dari mama ke kemanakan. Dengan adanya musyawarah besar itu, diputuskan pewarisan harta pencarian dari ayah ke anak. Yang kedua, dalam hal nikah kawin. Dulu nikah kawin itu orang laki-laki itu dijemput. Pada tahun 1900 itu bermufakatlah, bermusyawarahlah nenek mama itu untuk memutuskan atau merubah hukum itu menjadi bersesuaian dengan hukum Islam. Jadi tidak ada lagi yang istilah dijemput itu. Jadi sampai sekarang itu sudah diamalkan. Yang 2 tadi sudah diamalkan. Yang ketiga, ini yang agak masih belum teramalkan sampai sekarang, yaitu membolehkan nikah kawin antara satu suku. Sampai sekarang itu belum dilazimkan orang. Maksudnya membolehkan nikah kawin dalam satu suku ini itu bersesuaian dengan hukum Islam. Kalau dalam hukum Minang, adat Minang, satu suku itu dianggap bersaudara, jadi dia tidak boleh saling menikah. Masjid Raya Kubang terletak di Nagari Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Masjid ini didirikan pertama kali pada tahun 1846 dan kehadirannya juga sebagai untuk memenuhi syarat berdirinya sebuah nagari menurut adat Minangkabau. Mulai dari awal berdiri sampai saat ini, Masjid Raya Kubang mengalami beberapa kali pemugaran dalam perjalanannya. Pada tahun 1938, masjid ini dilakukan pemugaran, yakni memperluas bangunan menjadi 24 kali 29 meter. Pimpinan pemugaran bernama Engku Lunak dari Pandai-Sike, Padang Panjang. Pada tanggal 15 Januari 1941, dilakukan sholat Jumat perdana sebagai tanda selesainya pemugaran Masjid Raya Kubang. Menara masjid yang terletak di sisi timur bangunan diperkirakan didirikan bersamaan dengan pemugaran masjid pada tahun 1897.
Perjalanan dan perkembangan Islam dari masa ke masa menjadi suatu hal yang menarik untuk disimak dan diceritakan karena menyimpan berbagai kisah yang berisi pelajaran dan tauladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Saat ini saya sudah berada di Masjid Raya Kubang, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Seperti apa kisah dan perkembangan Islam di Nagari Kubang, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat ini? Ikuti Jejak Islam kali ini. Kalau di sini, kalau dari kenegarian, dari pemerintah negari, kami bertanggung jawab terhadap gaji garin, TPA, imam masjid. Itu yang terprogram dari kenegarian. Sebenarnya kalau di negari ini, masjid itu adalah tinggi tingkatan dari swadaya masyarakat. Masjid di kenegarian Kubang sebanyak 9 buah masjid di dalam 7 jorong. Kalau musola, 27 musola di kenegarian Kubang. Istilahnya kenegarian Kubang itu 7 jorong tujuanan tunggal gitu. Jadi jorongnya itu diistilahkan tujuanan tunggal. Jadi 26 musola yang ada di dalam kenegarian Kubang dengan 9 masjid. Perkembangan peran penting masjid untuk negari sangat penting. Soalnya kami apabila ada acara kami bawa ke sini. Banyak contoh-contoh yang dari luar jangkauan kami, kadang-kadang masjid yang mengulurkan dulu ke negari. Kadang-kadang kami yang memasukkan ke sini. Begitu peran utamanya gitu. Begitu peran utamanya masjid untuk kenegarian. Kayak yang kemarin ini, puasa, kami mendapatkan tamu dari Universitas Taida Payakumbuh. Itu seluruhnya kan fikih Al-Quran. Jadi dia turun ke masjid-masjid. Di masjid yang 9 ini diadakan lomba. Nanti tumpuan terakhir lomba di Masjid Induk. Jadi Masjid Raya Kubang inilah masjid induk di kenegarian Kubang gitu. Semula bangunan masjid hanya bertiang kayu dan beratapkan ijuk. Pada tahun 1897 dilakukan pemugaran pertama terhadap masjid, yakni mengganti konstruksi dinding dan lantai yang semula dari kayu menjadi batu, serta mengganti atap yang semula dari ijuk menjadi seng. Namun demikian, tiang bagian dalam masih tetap dari kayu. Kayu tiang bagian dalam tersebut disebut dengan tunggak macu. Antara 1937 dengan 1938, itu semuanya itu direhab semua, bolehlah dikatakan diganti ulang. Tadinya itu baru rehab-rehab, tahun itu diganti ulang dengan bangunan yang dinding yang semi permanen. Tiang tengahnya dibuat 8, yang kita lihat sekarang ini. Yang 8 di tengah ini itu masih tanggal 17 Januari 1941, Jumat pertama. Ditandai itu salat Jumat pertama di masjid yang baru. Dinding luarnya itu masih semi permanen yang pakai tiang kayu, dan antara kayu dengan kayu itu dipasang batu bata. Lebarnya 24 meter, panjang ke belakangnya 29 meter. Yang lebar itu sampai sekarang masih itu yang dipakai. Lebarnya 24, panjang belakangnya 29. Ya. Pada prinsipnya masjid ini bentuknya bujur sangkar. Cuma yang menjadikan panjangnya 29 ada tonjolan ke depan ini. Dan ke mihrab ini. Ini mihrab ini ada nonjol ke depan. Di belakang juga ada teras 2 buah kiri kanan. Nah, itu yang menyebabkan panjangnya lebih daripada 24 menjadikan 29. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1980 itu direhab lagi. Yang diganti waktu itu dinding sekeliling yang awalnya semi permanen itu diganti dengan permanen. Tahun 2016 yang direhab tahun 1980 tadi itu direhab ulang lagi. Yang direhab waktu itu atapnya, kondisi atap dikembalikan kepada yang semula. Yang semula itu yang tahun 36. Kembalikan kepada itu. Nah, ya, maka terjadilah dia bentuk yang sekarang ini.
Dulu plafonnya ini rata semua tahun 80 tuh. Lalu ini dikembalikan ke yang asli tahun 36. Tahun 36 plafonnya sudah seperti ini juga. Pemugaran ini dipelopori oleh Lako Datuk Parpatih Baringin dan Majambe sebagai pucuk keempat suku yang mendiami Nagari Kubang. Pada dinding menara terdapat inskripsi tentang sejarah Masjid Raya Kubang. Pada pintu masuk menara di sebelah kanan terdapat inskripsi dalam abjad Jawi bertuliskan Rajab 1326 Hijriah, sedangkan di sebelah kirinya bertuliskan Zulhijjah 1405 Hijriah. Di samping kegiatan solat wajib 5 kali sehari semalam, ada kegiatan lain yang kami programkan. Yang pertama itu pengajian-pengajian rutin yang diadakan 2 kali seminggu, yaitu hari Kamis setelah Maghrib sampai Isya, kemudian hari Minggu dengan waktu yang sama, Maghrib sampai Isya. Itu setiap minggu rutin diadakan. Setiap Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat, yaitu wirid remaja yang rutin juga dilaksanakan. Taman Bacaan Al-Quran, TPA, yang tempatnya berada di samping Masjid Raya Kubang, yang pelaksanaannya diadakan setiap hari kecuali hari Minggu. Kemudian kegiatan lain yaitu kegiatan sosial. Kegiatan sosial kami lakukan yaitu pergi ke rumah jemaah-jemaah yang mendapatkan musibah, terutama jemaah-jemaah yang sakit, kemudian jemaah yang meninggal. Alhamdulillah bantuan-bantuan ini adalah dari sumbang-sumbang masyarakat Nagari Kubang. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu masjid juga mengelola taman akhirat, tempat kuburan pemakaman masyarakat-masyarakat yang ada di Jorong Kota Baru dan di Jorong Kubang. Alhamdulillah tanahnya disediakan atau diwakafkan oleh masyarakat, lebih kurang luasnya 2 hektar. Dan alhamdulillah juga setiap tanah yang diwakafkan penuh dengan makam masyarakat, masih ada masyarakat-masyarakat lain yang mau menyumbangkan tanahnya. Pemirsa, Allah berfirman dalam Al-Quran, Aqimis sholata lizikri, dan juga ada firman Allah mengatakan, Ala bizikrillah tatma'innul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Mendengarkan ceramah pun menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat beragama Islam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya manfaat mendengarkan ceramah yang akan diperoleh umat muslim jika dijalani dengan sungguh-sungguh. Biasanya kegiatan ceramah ini diisi oleh seorang alim atau guru dengan panggilan ustadz, habib, syekh, dan lain-lain. Dan penceramah ini menyampaikan isi materi sesuai dengan bidangnya masing-masing, mulai dari ilmu fikih hingga ilmu Al-Quran lainnya. Pada umumnya, ceramah dilakukan di sebuah tempat yang bisa dihadiri oleh jemaah yang cukup banyak. Dan kebanyakan juga ceramah dilakukan di mimbar-mimbar masjid. Hal rutin dilakukan yakni saat ada momen-momen hari besar Islam maupun dalam kegiatan sehari-hari selepas sholat di masjid. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darah pun, dia akan mendapat pula balasannya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7-8. Majelis Taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Sifatnya terbuka. Usia berapapun, profesi apapun, suku apapun dapat bergabung di dalamnya.
Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, ataupun malam. Lokasi taklim pun bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Penyelenggaraan majelis taklim berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan Islam lainnya seperti pesantren dan madrasah, baik menyangkut sistem, materi, maupun tujuannya. Ternyata ketika kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus memantaskan diri kita dulu. Sudahkah kita dipantaskan? Pantas ditolong oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita lihat di dalam surat Al-Quran ayat 2 bagian bawahnya. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi dari setiap persoalan-persoalan kita dalam hidup ini. Kegiatan majelis taklim masih sangat tergantung dengan gagasan dan aktivitas pengurus atau gurunya. Wawasan tentang masa depan, kehidupan sosial ekonomi, lingkungan, kesejahteraan, bahkan pemikiran keagamaan juga bisa menjadi perhatian dalam majelis taklim. Ayat keempatnya bagian di bawah juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu amran yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan segala urusan kita. Ibu-ibu, mau enggak Allah yang mengurus urusan kita? Mau enggak Allah mudahkan urusan kita? Nah, tugas kita tentu adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Demi mendapatkan hasil yang maksimal di diri generasi penerus selanjutnya, kegiatan menghafal Al-Quran atau tahfiz juga menjadi program unggulan Masjid Raya Kubang, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat untuk memantapkan petunjuk dan cahaya Al-Quran demi generasi penerus yang akan berkiprah di masa yang akan datang. Selain membaca dan menghafal Al-Quran, pendidikan dasar atau basis nilai-nilai agama di Masjid Raya Kubang juga mengajarkan ibadah-ibadah yang wajib diketahui dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti praktek sholat wajib, penghafalan Al-Quran dan hadis. Di sini ada 3 lokal di TPQ Masjid Raya Kubang, ada 3 lokal, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1-nya pelajarannya ada pembelajaran Al-Quran, belajar Iqra, tapi di sini bukan sistem Iqra yang dipakai, tapi buku pintar. Kemudian juga ada bacaan sholat, ada ayat-ayat pendek, ada menulis kaligrafi juga belajar, doa-doa, serta juga anak-anak diajarkan sholat berjemaah ke masjid. Kalau kelas 1 ayat pendeknya ada 10 surat gitu kan. Kalau kelas 2 ayat pendeknya juga sama-sama di juz amma, lebih panjang dari kelas 1. Demikian juga dengan kelas 3. Kalau kelas 3 lebih ditingkatkan lagi, ayatnya lebih panjang. Contohnya kalau kelas 3 surat As-Samsi, Al-Lail, Al-Alaq, kemudian Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Juga belajar sholat jenazah. Bacaan sholat jenazah juga prakteknya juga diajarkan. Kalau anak-anak yang tamat sini targetnya juz 30. Penanaman ilmu agama Islam pada anak tentunya harus dilakukan sejak dini agar anak dapat tumbuh sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengajarkan anak-anak mengenai nilai-nilai Islam dalam lingkup keluarga, tetapi juga bisa mengarahkan anak untuk menimba ilmu di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Fungsi dan tujuan dari Taman Pendidikan Al-Quran adalah mendidik para santri agar mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Selanjutnya Ibu panggil anak Ibu Irsyad untuk menampilkan
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengamalkan kandungan Al-Quran juga berarti menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik dengan mentauladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Meskipun dalam perjalanannya Islam mengalami problematika, namun upaya restorasi akan kemurnian nilai-nilai Islam akan terus dilakukan oleh para pemeluk-pemeluknya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini. Semoga memberikan iktibar bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil albab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.